Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Belajar, teman belajar selama PJJ dan teman belajar kapanpun. Oke, di video kali ini sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan like tombol subscribe dan like-nya biar kalian dapat notifikasi setiap pembaruan video pembahasan di semester kedua ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai apa saja sih limit itu, pengertiannya seperti apa, kemudian definisi limit secara intuitif itu seperti apa, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. So, di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar yang tentunya ada beberapa macam bentuk. Nah, ada beberapa cara atau metode untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, diantaranya yang pertama nilai limit dengan substitusi langsung. Untuk cara pertama ini sudah sedikit kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu menentukan nilai limit bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu ada apa saja, sudah pernah saya sampaikan juga, ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga, kemudian tak hingga pangkat tak hingga. Nah, kalau kita ketemu bentuk limit dengan bentuk tak tentu ya, kapan sih kita bisa diketahui bahwa limit itu ketemu bentuk tak tentu? Ya setelah kita substitusikan. Kalau kita substitusikan langsung, kok ketemunya bentuk yang seperti ini, ya, yang seperti ini, maka tidak boleh diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Sehingga kita ada dua metode penyelesaian di sini dengan metode pemfaktoran dan metode perkalian dengan akar sekawan. Kalau perkalian dengan akar sekawan, otomatis itu nanti bentuk fungsinya pasti mengandung akar ya. Tetapi kalau pemfaktoran itu nanti bentuk fungsinya pasti bentuk fungsi polinom atau fungsi pangkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema limit terlebih dahulu atau sifat-sifatnya itu apa aja. Yang pertama, itu kita punya limit X mendekati A dari C itu sama dengan C. C di sini adalah konstanta. Jadi, kalau fungsinya itu hanya fungsi konstanta atau fungsi yang tidak mengandung variabel X-nya, padahal di sini ada X yang didekati, artinya maka nilai limitnya ya dia fungsi itu sendiri. Jadi contohnya misalnya kita punya nilai limit X mendekati 1 dari 5, maka jawabannya juga 5. Karena apa? Karena fungsinya di sini fx-nya itu tidak mengandung variabel X, padahal di sini kan yang didekati 1 itu kan ada variabel X-nya. Sehingga di sini tidak ngaruh, jadi tetap jawabannya adalah 5. Kemudian sifat yang kedua itu limit X mendekati A dari K kali Fx itu sama dengan K limit X mendekati A Fx. Ini K di sini juga konstanta, artinya kalau kita punya perkalian fungsi dengan suatu konstanta yang tidak mengandung variabel X sama sekali, maka dia boleh dikeluarkan dari perhitungan limit, kemudian diselesaikan dengan setelah diperoleh jawabannya limitnya baru dikalikan dengan K-nya itu. Contohnya gini, limit X mendekati 1 misalnya dari 8x plus 5. Nah, ini boleh kita selesaikan dengan, karena di sini adalah perkalian dua fungsi, yang satunya fungsi konstan, maka 3-nya ini boleh kita keluarkan, limit X mendekati 1 dari 8x plus 5. Sama dengan 3, nah ini baru kita substitusikan kan 8 kali 1 tambah 5 itu 13, 3 kali 13, 39 kayak gitu. Tapi kalau untuk sifat kedua ini pun kalian kerjakan ini dulu, dikalikan dulu, kemudian baru disubstitusikan juga boleh. Ini hanya sifatnya saja. Kemudian yang ketiga itu adalah limit X mendekati A dari fungsi fx ditambah atau dikurang dengan fungsi gx, itu sama dengan limit X mendekati A fx tambah atau kurang limit X mendekati A dari Gx. Jadi boleh kalau kita punya dua fungsi, itu fungsinya itu boleh dijumlah atau dikurangkan dulu, kemudian baru disubstitusikan limitnya. Atau dicari limitnya sendiri-sendiri, habis itu baru dijumlahkan atau dikurangkan, boleh. Seperti itu maksudnya untuk sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, kalau tadi tambah atau kurang, sekarang untuk kali, ini juga sama. Jadi fungsinya itu boleh kalian kalikan dulu,
fx sama gx-nya boleh dikalikan dulu, habis itu baru dimasukkan limitnya, atau dicari limitnya masing-masing dulu, baru dikalikan hasilnya. Pun dengan yang pembagian juga sama. Kemudian kalau yang ke 6 ini ya, yang ke-6 itu adalah fungsi fx pangkat n. Jadi kita boleh mencari limitnya ini artinya limit fx dipangkatkan n. Jadi kita cari nilai limitnya dulu, baru dipangkatkan n. Jadi misalnya saya punya limit x mendekati 1, gini ya. Misalnya saya punya limit x mendekati 1 dari 2x ditambah 1 pangkat 10. Nah, kayak gini. Ini itu boleh kita kerjakan dengan secara sifat ya. Itu limit x mendekati 1 dari 2x plus 1 pangkat 10. Bedanya apa? Kalau yang sebelah kiri itu berarti kita pangkatkan dulu fungsinya sampai pangkat 10, baru hasilnya x-nya diganti dengan angka 1. Kalau yang ruas kanan berarti kita cari dulu nilainya ini, baru hasilnya dipangkatkan 10. Kan lebih simpel yang sebelah kanan kan. Kalau mempangkatkan fungsi pangkat banyak itu kan sulit ya. Jadinya kan 2 pangkat 10, x pangkat 10 kan susah juga. Nah, ini mending kita pakai sifat yang ini, artinya kita substitusikan dulu, berarti kan 2 kali 1 tambah 1 baru dipangkatkan 10, 3 pangkat 10. Kan gini enak. Daripada kamu jabarin dulu sampai pangkat 10, dari pangkat 10 sampai pangkat 1, pangkat 0 maksudnya, baru disubstitusikan angka 1 kan lebih ribet. Kemudian pun itu juga berlaku di sifat yang ke 4 ini, yang ke 7 ini. Ini berarti kita cari dulu limit fungsinya fx berapa, habis itu baru di akar. Daripada kita cari akar dari fungsinya dulu baru dilimitkan. Itu lebih susah kayak gitu. Ini teorema-teorema limit yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian penggunaannya secara langsung bagaimana? Kalau tadi kan ada beberapa contoh, kita itu menentukan nilai limit itu dengan substitusi langsung, dengan pemfaktoran, dan dengan perkalian akar sekawan. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu menentukan nilai limit dengan substitusi langsung. Berarti kayak tadi ya, di contoh-contoh di teorema limit tadi kan sudah diberikan contoh-contoh dengan substitusi langsung. Substitusi artinya mengganti, berarti nilai x-nya ya udah tinggal kita ganti dengan nilai x pendekatannya itu tadi berapa. Kayak gitu. Jadi ini ya, intinya seperti itu. Contohnya, ya ini, tentukan nilai limit fungsi berikut secara langsung. Nah, kalau ini berarti kan boleh kita langsung substitusikan nilai x-nya ini berapa. Kita coba kerjakan. Kalau langsung kan berarti x-nya mendekati 3, berarti di sini x-nya tinggal diganti dengan 3. 2 kali 3 kuadrat dikurangi 8. Ini 3 kuadrat kan 9. 9 kali 2 itu 18. 18 kurangi 8 itu 10. Gitu. Contoh kedua pun juga sama, tinggal substitusi angka min 1 karena x-nya mendekati min 1. Jadi 2 kali min 1 ditambah 1 per 2 kurangi min 1. Jadinya kan min 2 tambah 1, 2 min kan plus. Gini. Min 2 tambah 1 itu min 1, per 2 tambah 1 itu 3. Jadinya min 1/3. Seperti itu. Di sini juga sama, limit x mendekati min 1 berarti kan akar 11 kali min 1 ditambah 19. Berarti sama dengan, ini kan min 11 ditambah 9 berarti kan 8. Akar 8 itu 2 akar 2, karena di sini hasil perkalian dari 4 kali 2. Akarnya 4 itu 2, akar 2 tetap akar 2. Jadi 2 akar 2, kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk limit dengan substitusi langsung, saya rasa kalian atau teman-teman kalian mudah lah ya. Selama kalau disubstitusikan secara langsung itu tidak membuat atau membentuk bentuk yang tak tentu, 0/0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga, ataupun tak hingga pangkat tak hingga. Seperti itu.
Nah, selanjutnya nilai limit bentuk tak tentu seperti yang sudah dibilang tadi, kalau kita substitusikan secara langsung nanti akan diperoleh bentuk 0 per 0. Di sini kita terkhusus pada bentuk 0 per 0 terlebih dahulu ya, karena untuk bentuk tak hingga itu nanti akan ada sendiri, jadi kita fokus pada bentuk 0 per 0. Jadi kita harus punya strategi khusus, yaitu dengan cara faktor. Misal, kita punya soal kayak gini nih, tentukan nilai limit fungsi ini x mendekati 1, x kuadrat plus 2x min 3 per x min 1. Nah, kita akan coba ini dengan cara substitusi langsung. Substitusi langsung artinya nilai x-nya sama dengan 1 ini kita substitusikan ke fungsinya ini. Nah, kan diperoleh kayak gini. Nih, 1 kuadrat ditambah, ini ya, ini kan x-nya kita ganti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3 per x-nya 1 kurangi 1. Ini kalau kita operasikan kan dapatnya ini ya, 1 tambah 2 kurangi 3 per 1 kurangi 1 itu 0, yang atas kan 0 per 0. Nah, karena kita peroleh 0 per 0, nah menghasilkan bentuk tak tentu kan berarti kalau jawabannya 0 per 0, maka harus diselesaikan dengan strategi khusus. Apakah strategi khusus itu? Yaitu dengan metode pemfaktoran. Ingatkah kalian dengan cara memfaktorkan? Sebelum kita lanjut, memfaktorkan itu berarti kita mencari nilai. Kalau di sini kita bentuk kuadrat dulu, berarti kita mencari dua buah nilai yang membuat nilai operasi hasil fungsinya itu nanti jadi 0, gitu ya. Di sini contohnya misalnya tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, kita cek, ini kan soal yang tadi ya. Kalau kita substitusikan langsung, itu kan jawabannya tadi 0 per 0. Nah, maka kita butuh faktor. Faktornya bagaimana? Faktornya dapatnya ini. Kok bisa jadi kayak gini? Karena apa? Karena ini bentuk kuadrat, pasti dia punya dua faktor ya. Bentuk polinom itu pasti punya faktor. Nah, faktornya itu berapa sama berapa. Kalau bentuknya kuadrat pasti dia punya dua faktor. Kalau bentuknya pangkat 3 berarti dia punya 3 faktor, begitu seterusnya. Kalau pangkatnya 1 ya berarti dia cuma punya 1 faktor. Nah, berarti kalau bentuknya kuadrat berarti kita cari dua nilai ya, dua bilangan yang jika dikalikan, dua bilangan itu yang jika dikalikan jawabannya adalah yang belakang, min 3 ini. Dan jika dijumlah itu jawabannya yang tengah, 2, positif 2. Nah, ternyata kita punya dua angka, itu min 1 dan 3. Kenapa bisa min 1 dan 3? Karena min 1 dikali 3 itu kan min 3. Sedangkan min 1 ditambah 3 itu adalah 2 positif. Oh, berarti benar, ini tuh adalah faktor dari bentuk x kuadrat plus 2x min 3. Gitu ya. Jadi ingat lagi materi pemfaktoran itu dulu seperti apa. Nah, setelah ketemu bentuk faktornya seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa survei di posisi pembilang dan penyebutnya. Pembilang di sini mengandung x-1 dan penyebut juga mengandung x-1. Sehingga keduanya ini bisa saling menghilangkan. Nah, kalau sudah hilang berarti limit x mendekati 1 tinggal x plus 3 aja. Hati-hati, penulisan limit ini harus selalu ada selama masih mengandung variabel x. Limit atau simbol limit ini akan hilang jika variabel x-nya ini sudah diganti atau disubstitusi dengan nilai pendekatan x-nya ini berapa. Jadi kalau di sini masih mengandung masih mengandung variabel x, maka di sini tetap harus ditulis limitnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Karena tadi sudah x min 1-nya sudah saling menghilangkan, ini ya, berarti tinggal x plus 3. Nah, kalau bentuknya kayak gini, tinggal x-nya disubstitusi dengan angka 1 sudah boleh. Jadi tinggal 1 plus 3. Jawabannya adalah 4. Seperti itu. Gampang kan ya? Nah, kemudian untuk contoh lagi, contoh yang kedua, misalnya kayak gini. Atas sama bawah bentuknya sama-sama bentuk polinom atau bentuk kuadrat ya. Kalau kita cek dulu, ya, jadi kita harus cek dulu loh ya. Kenapa harus cek? Kalau di sini nanti disubstitusikan kok jawabannya bukan 0 per 0, ya udah berarti selesai itu jawabannya. Kalian nggak usah pusing-pusing nyari faktornya. Tetapi kalau yang di sini itu ternyata ketemunya 0 per 0, ya berarti kalian harus faktorkan. Misalnya kayak gini, ada contoh soal beda lagi deh, misalnya x min 2, x mendekati 2. Kalau saya punya x kuadrat min 2x ditambah 1 per x plus 1. Kalau kita substitusikan dia langsung, itu kan dapatnya kan 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah 1 per 2 tambah 1.
Berarti kan kita punya 4 kurangi 4 ditambah 1/3. Ini habis, berarti tinggal 1/3. Ini kan dia bukan bentuk tak tentu, dia kan bilangan kan ya, bilangan yang ada nilainya, yang bernilai. Ya udah berarti selesai. Kita nggak usah pusing-pusing mikir faktor dari dia. Dari ini berapa? Ya, karena sudah terbentuk jawaban. Tapi beda lagi kalau kita substitusikan kok ketemunya 0/0 ya maka harus difaktorkan gitu maksudnya. Nah, jadi mau nggak mau pertama harus kita cek dulu. Kita cek dulu, ceknya di sini ya. Kita cek dulu itu nanti jawabannya berapa, apakah 0/0 atau bukan. Kalau kita cek dulu masukkan -3, berarti kan kita punya -3 kuadrat min 5 kali -3 min 24 per -3 kuadrat ditambah 2 kali -3 min 3. Nah, -3 kuadrat itu berarti 9, min kali min kan ya. Min dikuadratkan itu positif, kemudian min kali min juga positif. 5 kali 3 itu 15, dikurangi 24 per, ini juga 9. 2 kali min 3 itu min 6, kemudian min 3. 9 tambah 15 itu 24, 24 kurangi 24 itu 0. 9 kurangi 6 itu 3, 3 kurangi 3 juga 0. Oh, ternyata ini kalau saya substitusikan ketemunya 0/0. Maka mau tidak mau harus saya faktorkan, kayak gitu. Karena yang atas itu punya bentuk kuadrat, yang bawah punya bentuk kuadrat, maka yang atas kita faktorkan sendiri, bawah kita faktorkan sendiri, kayak gitu. Berarti yang atas itu kita harus mencari nilai nilai bilangan, dua bilangan yang jika dikalikan jawabannya min 24, kalau dijumlahkan jawabannya min 5. Itu ternyata kita peroleh jawabannya adalah min 8 dan 3. Karena min 8 tambah 3 itu min 5, min 8 kali 3 itu min 24. Pun dengan yang bawah. Kalau dijumlahkan hasilnya 2, kalau dikalikan min 3. Itu dapatnya 3 sama X min 1. Nah, atas sama bawah, pembilang dan penyebut, itu kita punya nilai faktor yang sama, yaitu X plus 3. Nah, dia boleh saling menghilangkan. Kayak gini. Sehingga bentuknya sekarang berubah menjadi limit X mendekati min 3, X min 8 per X min 1 saja. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan min 3 dikurangi 8. Jadinya min 3 per min 3 dikurangi 1. Hasilnya min 11 per min 4. Negatif dibagi negatif, itu hasilnya positif, 11/4. Nah, sampai di sini semoga mudah dipahami ya. Jadi kalau intinya itu langkah pertama itu harus kita substitusikan dulu langsung ya. Selama ketemunya bukan 0/0 ya udah selesai itu jawabannya. Tapi kalau ketemunya 0/0 ya udah mau nggak mau harus kita faktorkan seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi. Nah, ini juga sama. Ini kita punya X kuadrat min 7X plus 10. Ini kalau kita faktorkan jadinya ya ini. Min 5 tambah min 2 itu kan min 7. Min 5 kali min 2, min kali min kan positif plus 10. Nah, yang bawah itu kan sama-sama bisa dibagi 3 nih. Bisa disederhanakan. Nah, 3-nya ini boleh dikeluarkan. Jadi 3 tinggal kali X min 2. Kenapa bisa seperti ini? Karena 3 kali X itu 3X, 3 kali min 2 itu min 6. Harus dibentuk seperti ini biar nanti ada proses saling penghilangan atau pencoretan. Jadi sama-sama punya X min 2 kayak gitu maksudnya. Nah, kayak gini kan. Kemudian tinggal X min 5 per 3. Jadinya tinggal X-nya dimasukkan 2 atau disubstitusikan 2. Jadi 2 kurangi 5 per 3. Min 3 dibagi 3 itu sama dengan min 1. Jadi beginilah contoh-contoh menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan pemfaktoran. Nah, tapi sebelum kita sampai ini tadi, sama ya langkahnya ya, kita substitusikan dulu. Substitusikan angka 2 kan 2 kuadrat 4. Terus 7 kali 2 kan 14. 2 kurangi 14 itu min 10. Min 10 tambah 10 kan 0. Yang bawah juga 3 kali 2 itu 6. 6 kurangi 6 kan 0. Jadinya kan 0/0. Maka dia harus difaktorkan kayak gitu. Nah, ini contoh lain lagi. Kalau ini ada operasi ya. Jadi ada pengoperasian bentuk pecahan gini. Ini kenapa bisa jadi kayak gini? Ya, ini kita faktorkan. Ini kan
variabel X-nya kan nggak ada ya, nggak ada itu kan artinya 0. Jadi kita cari dua bilangan yang dikalikan jawabannya min 4, kalau dijumlahkan jawabannya 0, ya min 2 sama 2. Min 2 tambah 2 itu 0, kemudian min 2 kali 2 itu min 4 kan gitu. Nah, kemudian ini bisa digabungkan. Syaratnya apa? Pecahan itu bisa bisa ditambah atau dikurangkan. Itu kan syaratnya penyebut harus sama. Nah, kita samakan penyebutnya. Jadinya kayak gini. Ini kan ibaratnya kalau kalian punya itu loh. Kalian punya 2/5 dikurangi 1/3 kali 5 kayak gitu loh. Nah, ini kan 15 kan ya. Ini jadi biar sama-sama 5 kali 3, 3 kali 5 itu kan juga dikali 3. Makanya yang atas juga dikali 3. Nah, ini kan dia baru punya X min 2, biar sama-sama punya X plus 2, maka yang ini juga dikali X plus 2, kayak gitu. Kemudian tinggal kita operasikan yang atas, 2 kali X 2 kali X itu 2X, 2 kali 2, 4, kemudian kurangi 8, penyebutnya sudah bisa bersatu jadi 1 karena penyebutnya udah sama. Tinggal yang atas kita jadikan 1. Tinggal 2X min 4. Nah, dari sini harusnya ada proses pencoretan. Nah, pencoretannya yang 2X min 4 ini kan sama-sama bisa dibagi 2, maka kayak yang tadi, kayak contoh yang ini tadi ya, 2-nya dikeluarkan, jadi X min 2, nah ini kan bisa dihilangkan X min 2-nya. Gitu, berarti tinggal limit X mendekati 2, 2 per X plus 2. Dari sini sampai sini tinggal X-nya disubstitusikan 2. Berarti 2 per 2 tambah 2 itu 2 per 4 kan ya, sederhananya jadi setengah. Gitu. Jadi kalau bentuk-bentuk 0 per 0 itu kan biasanya memang soalnya itu tidak jauh-jauh dari bentuk pecahan atau bentuk rasional. Ada pembilang, ada penyebut. Nah, itu otomatis nanti bentuknya jawaban itu juga bisa jadi pecahan seperti contoh 2 tadi kan 11/4 tuh, tetapi juga bisa bilangan bulat kayak ini tadi min 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Semoga mudah dipahami ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sampai di sini ya. Untuk kalau ketemu fungsi polinom ya terutama itu ada dua cara, bisa dengan cara substitusi langsung. Tapi kalau dengan cara substitusi langsung kita ketemu bentuk tak tentu, dalam hal ini untuk bentuk 0 per 0, maka cara alternatif selanjutnya adalah menggunakan cara faktor atau memfaktorkan. Jadi ingat kembali bagaimana sih cara memfaktorkan itu, bagaimana sih mencari dua nilai kalau dijumlahkan sekian, kalau dikalikan sekian, itu kalian harus refresh ulang karena materi ini adalah materi SMP ya. So, jika digunakan di sini harapan saya itu kalian sudah langsung mahir penerapannya aja. Jadi langsung bisa diterapkan di sini. Oke, sampai di sini dulu. Untuk next part kita akan membahas mengenai menentukan nilai limit fungsi aljabar yang berbentuk perkalian akar sekawan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe ya, dinyalain loncengnya biar dapat notifikasi terus dari updatean di Inspirasi Belajar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, pagi, malam bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.